Oke, teman-teman, kita bahas saham untuk besok ya. Kita langsung saja karena ada 8 saham ini, biar nggak kelamaan videonya. Jadi yang pertama ada Archie, teman ya. Saya tertarik melihat Archie ini. Memang Archie kan kemarin kita juga sudah bahas ya. Nah, teman bisa lihat di sini ya, trennya itu masih kuat sekali ya. Tren naiknya itu masih kuat sekali di sini. Ya, kita pindah ke time frame yang lebih kecil biar lebih jelas ya. Nah, di sini ada struktur market, teman ya. Ini ada high ya, high, double top ini sudah di break, kemudian di retest. Nah, di sini ada base, kita entry di sini, oke. Jadi target kita itu di high ini dulu. Kita ambil time frame besar lagi untuk melihat high sebelumnya. Atau Archie ini sudah ATH atau apa ya? Belum ya. Coba kita cek. Saya lupa ini. Kenapa ini saya ambil target. Nah, ini sudah ATH, teman. Jadi kalau ATH itu targetnya itu kan gak ada resisten sebelumnya. Resistennya di sini. Jadi kenapa saya ambil di situ? Ya, di sini kita jelaskan ya. Nah, biasanya ya kenaikan dari sini, dari low ini ke sini ya, ke sini ya, ke harga sekarang ini itu kan 16% ya. Nah, biasanya kenaikan ini nanti akan sama dengan kenaikan di sini ya. Sorry 25% dari sini ke sini ya, sekitar 23% lah ya. 23% saya bulatkan saja ke 25%, kita nanti bisa pantau selagi strukturnya tidak patah ya. Struktur yang patah itu seperti ini, teman. Ini kan struktur market ya, ini tren, artinya kita buat tren lainnya seperti ini. Selagi dia masih respect tren ini, nggak patah, kita terus ikuti ya. Tapi kalau dia sudah break ini, trennya patah, kemudian dia retest, nah ini kita keluar di sini, teman ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bulatkan saja dulu di 25%. Nah, secara teknikal jelas ini uptrend dan strukturnya cantik sekali ini ya. Strukturnya cantik. Ini double top, ini double bottom ya. Kemudian di break. Dia turun tapi nggak break ini ya, nggak break di bawah ini juga. Resisten become support, dia duduk di sini harganya. Nah, biasanya untuk lanjut naik seperti ini ya. Biasanya seperti itu. Kalau teman-teman paham membaca struktur market ya, ini belajar penting sekali, teman ya. Teman-teman nanti bisa mencari saham-saham yang potensi naik ya, naik tinggi, potensi ya. Bukan berarti ini nggak bisa patah, teman. Ini bisa patah ke sini ya, break lagi ini struktur apa namanya support ini, kemudian dia retest dan lanjut turun seperti ini bisa ya. Itu sebabnya kita wanti-wanti dengan stop loss. Di sini stop lossnya 6,8%. Oke. Kita lihat apakah ada akumulasi di Archie ini ya. Hujan pula ini. Berisik nggak ya? Kalau berisik nanti hujannya makin gede, kita berhenti dulu ya. Archie. Nah, di sini teman lihat ada akumulasi dari broker TP ya. Di hari Jumat kemarin tanggal 26. Nah, di sini kita cek juga di time frame 4 jam saja ya. Di saat dia sideways, ini kan berapa hari ini? 1 2 3 satu hari di sini kita lihat. Satu, dua, tiga hari turun, kita cek ya. Dari dia turun itu tanggal berapa itu? 1, 2, 3 dari tanggal 24. Oke. Apakah ada distribusi? Ada distribusi, tapi ada akumulasi juga, teman ya. Akumulasinya lebih besar dari distribusi. Distribusinya dari broker AK 15 miliar, sementara PD 18 miliar. Jelas di sini ada akumulasi, teman. Oke. Jadi Archie saham pertama kita yang akan kita pantau di hari Senin besok. Nah, yang kedua ya, kita cepat-cepat saja biar tidak kelamaan. Saya masih tertarik melihat BRMS. Nah, BRMS kita
ke time frame yang lebih kecil saja. Struktur marketnya apa namanya, trennya maksudnya, trennya masih naik ya ini. Nah, ini kan sudah patah Pak? Belum ya. Kenapa saya bilang belum? Karena di sini adalah resisten become support ya. Dia respect harga ini. Begitu harga ini menyentuh level support ini beberapa kali ini ya, dia reject. Oke. Nah, itu sebabnya BRMS ini masih sangat menarik teman. Plannya seperti ini. Kita bikin dulu tanggalnya ya, biar nanti untuk mereviewnya gampang teman. 29 ya besok ya, September 25. Kita ambil stop lossnya tipis saja 4,9%, target kita 30%. Oke, di BRMS kita cek apakah ada akumulasi di BRMS. Teman-teman nanti review ulang atau dianalisa ulang ya, biar teman-teman itu percaya diri saat nanti teman entry. Oke, entah teman-teman cari berita, rekomendasi apa juga ya, teman-teman perkuat alasannya. Kalau seandainya teman tidak yakin, jangan entry. Tapi kalau teman sudah yakin, nanti kalau dia koreksi pun teman tidak goyah ya. Jadi saya anjurkan analisa ulang atau setidaknya teman simak video ini sampai selesai. Oke, di sini kita lihat AK, BK masuk 38 miliar, 31 miliar, yang jualan BF, BB, dan seterusnya. Jelas ini ada akumulasi, kita nggak usah lihat belakang lagi ya, jelas akumulasi, karena kita pendek saja, ini 4,9, kalau udah jebol ya sudah kita cut loss dulu, nanti kita tunggu lagi untuk entry. Oke, selanjutnya Inco. Inco ini juga kita sudah bahas minggu kemarin ya. Inco. Teman-teman yang sudah entry di Inco, teman-teman hold saja ya. Kalau bagus besok saya entry lagi di Inco. Inco. Oh, kok seperti ini nih plannya. Tar. Oh ya, ini saya kasih kode ya. Di sini ada akumulasi dari broker BB ya. Itu dia di harga 4.100 teman. Sementara harga sekarang 4.280 ya. Nah, ini kenapa terlalu jauh? Karena kalau teman-teman ambil di bawah trendline ini stop lossnya terlalu jauh ya. Jadi teman-teman kemarin itu masuknya kalau nggak salah di 4 ribuan ini ya. Jadi kita tarik ke atas untuk stop lossnya mungkin di 6% saja dulu ya, atau lebih ketat lagi ya. Kalau kita pindah ke time frame 1 jam mungkin kelihatan di sini. Nah, ini base ya. Ini low. Kemudian dia naik ngebase di sini. Jadi kita ambil di sini, kita besarkan dulu biar jelas. Ini ada support di sini. Ya. Nah, ini. Teman-teman perhatikan ketika dia nyentuh support ini, harga mantul lagi ke atas. Jadi kita boleh ambil stop lossnya di sini saja ya. Lebih pendek lagi ini. Di sini sekitar 4,4% saja. Jadi entry instan di 3820 boleh, 4820, 4280 sorry. Kemudian stop loss di 4090. Nah, di sini sekitar 4,4% ya. Nih. 4,4. Targetnya cukup jauh ini teman. Kenapa? Karena di sini teman lihat ya. Kita pergi ke time frame 1 hari atau 1 minggu ya. 1 minggu. Ini monthly, weekly. Nah, ini. Kenapa saya ambil TP-nya jauh? Nah, ini. Jadi biasanya ya, ini kan tren turun ya. Ini trend line. Begitu dia menembus tren ini, ya, dia break tren ini. Kemudian dia terjadi momentum kenaikan di sini, dia akan mencari harga terakhir dia turun ya. Puncak penurunan itu di mana? Di sini, teman. Nah, biasanya dia akan mencari harga ini lagi. Itu sebabnya saya berani targetkan di sini TP terjauhnya ya, sekitar berapa persen ini.
Jadi ada tiga target. Yang pertama di sini, ya ini resisten cukup kuat juga. Di sini juga TP2-nya dan ini TP3-nya. Oke. 77% di sini, 50%, dan yang pertama ini 36% di sini. Di 5.200. Oke. Cukup jelas ya. Kita lihat Inco apakah ada akumulasi. Lele. Inco ada broker EG ya. Nah, dari mana BB tadi? Saya tariknya itu BB ini dari sideways ini kalau nggak salah ya, 25 Juni ya. Coba kita cek 25 Juni ya. Dari 25 Juni. Kemarin dia juga masih masuk ini BB-nya walaupun sedikit ya. 25 Juni. Kalau nggak salah 25 Juni atau apa tadi ya. Nah ini BB. Kalau 25 Juni di 3889 malahan ya. 3889. Nah, berarti saya tariknya itu terlalu belakang. 3889 atau 3890 saja. Nah, di sini berarti dia masih baru 10% atau 9% ya. Belum banyak ini profitnya, mungkin masih akan dinaikkan harga ini ya, karena masih baru saja break trendline ini. Ini baru saja break trendline. Oke. Nah, itu untuk Inco. Oke. Selanjutnya yang keempat, BBTN. BBTN juga membentuk tren naik ya. Nih. Setelah dia turun, kemudian break, sekarang bentuk pergerakan yang cukup bagus ya. Nah, target kita di sini dulu, pendek dulu ya, BBTN di trendline atas ini 15,38%, kemudian target stop loss kita 5,7% ya. Di sini. Oke. Jelas di sini strukturnya kelihatan cantik ya. Coba kita ke time frame 1 hari. Oke. Nah, ini membaca struktur market itu agak harus banyak latihan teman-teman. Ini low, oke, di break kemudian dia naik lagi ke atas, tapi dia biasanya ya kalau dia mau turun biasanya seperti ini teman. Ketika dia panjang ke sini, ketika dia break ini, break kemudian dia retest, tapi dia retestnya cuma sampai di sini teman, kemudian dia turun lagi seperti ini ya. Nah, tapi kenapa ini di break lagi ke atas, dia duduk di sini. Nah, biasanya harga itu akan lanjut naik seperti itu. Oke, itu struktur market. Nanti kita di sesi khusus kita bahas detail ya, kita bahas detail masalah struktur market ya. Oke, teman-teman boleh dicatat ini atau di screenshot. Ini coret-coretannya kita hapus nanti saja ya. Kita lihat BBTN apakah ada akumulasi atau tidak. BBTN. Teman lihat di sini. Aduh. Broker AK masuk 6,9 miliar kemarin ya. Yang jualan BB 2,5, PD 1,9, yang jualan IP. Jelas di sini ada akumulasi dari broker AK ya. Oke, selanjutnya yang kelima ASI. Semua ini kita pantau dulu ya. Besok untuk entry kita lanjut lihat bid offer teman. Kita strateginya itu kan scalping ya, scalping ya.
cara masuknya itu seperti scalper, keluarnya seperti swing. Biar kita bisa profit itu lebih maksimal, teman ya. Tidak hanya dapat 2-4% saja, kita bisa belasan persen bahkan puluhan persen ya, seperti saham-saham sebelumnya. Oke. ASI struktur marketnya jelas ini naik ya. 1 jam saja. Di sini kita lihat resisten yang sudah di break, kemudian dari tes ya, cukup bagus teman ya. Nih, berapa kali dia coba jebol ini nggak berhasil, kemudian harga naik. Sekarang dia bisa jadi dia sideways dulu seperti ini. Yang lebih bagus itu nanti dia break ini, ya break, kemudian dia retest ke sini, atau dia turun dulu, kemudian naik lagi seperti ini, ya. Tapi di sini kita sudah boleh masuk ya. Hanya saja apakah sudah akan diangkat atau belum ini saham. Itu yang menjadi dilema ya. Saya juga nggak tahu teman kapan akan diangkat harganya atau dia turun lagi ya. Itu sebabnya kita selalu menggunakan stop loss. Tidak ada kepastian sama sekali di saham itu, teman. Siapapun nggak akan bisa menembaknya kecuali dia market makernya ya, atau ownernya. Nah, itu baru. Tapi kalau kita sebagai retail, nah, ya kita ikut saja pergerakan market seperti apa. Oke. Ini ASI karena kita sudah punya di 24 September kemarin, kita tarik lagi ke bawah di sini di harga sekarang di 5875 ya. Nah, ini target stop loss-nya jadi 5,9% ya. 5,9%. Yang sudah masuk di ASI hold saja, oke. Ini kita jadikan dua plan, 24 dan 29 ya. 29 September. Targetnya jadi 17,87. Nggak apa-apa, kita nggak usah ubah ini. Kita lihat ASI, apakah ada akumulasi atau tidak. Dari RX 43,6 miliar teman ya, YU 44, RX CC ini biasanya kalau sudah masuk ini mereka itu biasanya power. Nah, power, oke. Semoga saja sekarang masih powerful. Nah, kita lanjutkan ke saham yang ke-6, Indi. Indi jelas trennya juga sedang naik ya. Ini saya punya plan sebenarnya ini 16 Juni ya, sudah lama ya, tapi ini di sini teman ya. Lama sekali baru diangkat karena ini sideways ya. Begitu dia break sideways, teman lihat ini momentum ya. Nah, ini momentum. Momentum ini yang kita ikuti. Selagi momennya ini nggak patah, trennya ini nggak patah, kita ikuti terus teman. Oke. Kita ikuti terus sampai dia patah trennya. Kapan dia patah nggak tahu. Bisa saja besok dia patah. Kita wanti-wanti dengan stop loss ya, stop loss. Nah, ini stop loss kita sekitar 4,3%, 26,29%. Indi 29 September 25. Kita langsung cek Indi apakah ada akumulasi atau tidak. Oke. Oke, di sini ada broker CC, MG, WK yang masuk 21 miliar, 3,1 miliar dan 2,3 yang jualan PD, YP. Oke. Indi ada akumulasi. Jelas ya. Selanjutnya MNCN. Saya peringatkan ke teman-teman dulu ya. MNCN ini adalah saham yang biasa
dimainkan sama ownernya ya. Banyak sekali korban di saham-saham grup MNCN ini, jadi hati-hati ya. Jadi, tapi kita berpegang ke struktur market. Selagi strukturnya mengatakan kita boleh entry dan di mana stop lossnya, ada tempat stop loss, kita tidak usah khawatir juga ya. Saya lihat ini sahamnya cukup liquid ya. Kita bisa keluar kapan saja. Nah, di sini teman-teman lihat ini ada break struktur ya. Oke. Struktur besarnya di sini struktur mingguan. Kalau hariannya ini ya, semuanya sudah di break. Dan ketika dia break, dia bentuk sideway, kemudian dia jebol lagi, sideway-nya break ya. Resisten atas, kemudian dia retest, dia tertahan di sini. Ya. Nah, bentuk base di sini, kita coba entry. Kita stop loss-nya di bawah saja 4,5%. Kalaupun kita kena go check, nanti kita kenanya 4% saja ya. 4,05. Targetnya 16%, 16,8%. MNCN 29 September. Oke. Kita cek MNCN apakah ada akumulasi atau tidak. Broker ZP teman ya. Kalau kita tarik dari seminggu belakang, coba tanggal 22, ZP sudah mengumpulkan 14,7 miliar. Oke. Kemudian XL, LG yang jualan AK 4,5, BK 2,2 miliar. Jelas MNCN ada akumulasi. Nah, selanjutnya yang terakhir Dewa. Dewa masih menarik ya. Jumat kemarin sebenarnya saya sudah entry Dewa, tapi saya keluar lagi karena weekend ya. Malas floating itu. Kecuali saham yang masih jauh saya biarkan saja. Nah, Dewa di sini membentuk sideway ya. Sideway ini. Kemudian dia break, sekarang dia mulai naik ya. Kita pindah ke time frame 1 jam. Nah, di sini sebenarnya ini juga kompres ya, tapi kompresnya kompres naik teman ya. Compression terus naik. Semoga saja ini bisa membuat pola market seperti ini ya. Mau break untuk lanjut naik. Ada juga dia break ke bawah untuk turun. Itu soalnya selalu pakai stop loss ya. Jadi compression itu tanda-tanda saham itu akan bergerak kencang, tapi kita nggak tahu ya pergerakan itu akan ke bawah atau ke atas ya, tidak ada yang tahu. Oke, nah di sini plan-nya sudah ada, masuk di 280 harga sekarang ya, atau di 278 ini ya, 278. Nah ini stop loss-nya 4,32%. 4,3%. Target kita 14%. 14,39. Ini kita rubah ke atau kita tambahkan ke 29 September ya. Kita cek Dewa apakah ada akumulasi. Teman bisa lihat di sini PD, AK itu penjualannya hampir sama ya, cenderung netral ya. Itu sebabnya saham ini sideways ya, sideways. Kita cek dari sini, dari tanggal atau dari 23 September. 23 September awal dia sideways itu 23 September. Ini broker RX 60,7 miliar, AK 32 miliar. Jadi totalnya tuh masih akumulasi teman ya. Dari
di saham Dewa ini. Oke, demikian dulu, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, teman-teman ketik saja di bawah, atau ada yang mau kita bahas, nanti kita bikinkan videonya, teman-teman komentar di bawah di grup kita ini. Oke, selamat siang dan sampai jumpa di video selanjutnya.